Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Yolanda Damiti. Saya mahasiswa aktif semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampuh oleh Ibu Nur Fadliyah, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, langsung saja. Materi pertama yaitu tentang sejarah perkembangan kurikulum. Dalam perjalanan sejarah sebelum kemerdekaan, kurikulum sering dijadikan alat politik oleh pemerintah. Misalnya ketika Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, kurikulum harus disesuaikan dengan kepentingan politik kedua negara tersebut. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945, kurikulum sekolah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Kemudian yang kedua yaitu dinamika perkembangan kurikulum pendidikan. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menetapkan tujuan yang jelas kemana NKRI akan dibawa. Dasar negara telah ditetapkan sejak pra-kemerdekaan, yakni Pancasila lengkap dengan lambang negara, moto, lagu kebangsaan, dan bahkan konstitusi yang di dalamnya telah memuat 4 tujuan negara yang akan dicapai. Salah satu tujuan itu dirumuskan dengan sangat tepat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, salah satu faktor yang mendorong untuk mengembangkan kurikulum adalah amanat undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Kurikulum pertama di Indonesia telah lahir sebagai penjabaran amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Dan akhirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di samping itu, tuntutan globalisasi dan perkembangan pengetahuan dan teknologi juga ikut mendorong terjadinya perbaikan dan pengembangan kurikulum. Lanjut ke perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rejana Pelajaran 1947. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Dalam bahasa Belanda, itu artinya rencana pelajaran. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan mengusir penjajah. Adapun kekurangannya yaitu dibayang-bayangi oleh pendidikan pada zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah dan belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia sehingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Lanjut yang kedua yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih merinci
setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rejana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kelebihannya yaitu kurikulum ini telah mengarah pada sistem pendidikan nasional walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian kekurangannya yaitu kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pelajaran terurai. Hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun menentukan sumber materi pelajaran. Lanjut yang ketiga, yaitu kurikulum 1964. Kurikulum ini diberi nama Rejana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum ini yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kemudian keterampilan dan jasmani. Kelebihannya yaitu mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi. Maka dengan kurikulum ini telah menganggap setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian kekurangannya yaitu kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi, dan terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lanjut yang keempat yaitu kurikulum 1968. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk Pancasila sejati yang kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini bersifat correlate subject curriculum, artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada 3 kelompok besar, yaitu pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu telah dikembangkan dalam nuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Dan kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Kekurangannya yaitu kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat sehingga pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak. Lanjut, yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO atau Management by Objective yang terkenal saat itu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi.
Kelebihan dari kurikulum ini yaitu berorientasi pada tujuan dan menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang terlaksananya program. Kemudian kekurangannya yaitu terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum sebagai bidang studi dengan kemampuan anak didik, dan kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Metode-metode ceramah dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Kemudian lanjut, kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Metode ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau student active learning. Kurikulum ini memiliki ciri diantaranya yaitu berorientasi instruksional, kemudian pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif, kemudian materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, kemudian menanamkan pengetahuan terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, kemudian disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa, dan menggunakan pendekatan keterampilan proses. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu memuat materi dan metode yang disebut secara rinci hingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya, dan keterlibatan siswa di dalam kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Adapun kekurangannya yaitu banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA ini. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana sini, ada tempelan gambar, dan yang paling mencolok itu guru tidak lagi menggunakan metode ceramah. Lanjut, kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Kemudian, kurikulum ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Kurikulum ini bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Kelebihannya yaitu kurikulum ini berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Kekurangannya yaitu berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk ke dalam kurikulum. Alhasil, kurikulum 1994 ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Kemudian yang ke-8 yaitu kurikulum 2004. Kurikulum ini disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang memiliki ciri diantaranya yaitu menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kemudian berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Kemudian penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Kemudian sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kemudian penilaian penekanan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kemudian kelebihan dari kurikulum ini yaitu pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi, tugas-tugas
tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan sebagai upaya mempersiapkan kemampuan individu. Kekurangannya yaitu dalam kurikulum ini dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru. Karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Lanjut yang ke-9 yaitu kurikulum 2006. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Kemudian kelebihannya, secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi di daerahnya, dan tenaga pendidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kekurangannya yaitu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Kemudian yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kurikulum ini berorientasi pada perubahan proses pembelajaran dan proses penilaian. Tema utama kurikulum ini yaitu menghasilkan insan Indonesia yang berpikir produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kemudian kelebihannya yaitu siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah, dan adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, dan sikap, dan lain-lain. Kekurangannya yaitu guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 ini guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif. Pada kenyataannya, sangat sedikit para guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru. Dan salah satunya dengan pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru dapat memotivasi siswa agar lebih aktif. Oke, baiklah. Itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.